Rukun wudhu 4 madhab. Hanafi 4 rukun, Maliki 7 rukun, Syafi'i 6 rukun, Hambali 7 rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita belajar rukun wudhu menurut 4 madhab. Karena di Indonesia ini sudah banyak sekali madhab-madhab yang masuk di dalam negeri kita, yaitu Indonesia. Berbeda dengan zaman dahulu, rata-rata madhab Syafi'i. Oleh sebab itu, agar kita tidak menjadi orang yang cepat kagetan, cepat heran, cepat menyalahkan si fulan atau si fulanah, kita harus tahu tentang perbedaan rukun wudhu menurut 4 madhab. Mari kita ngaji bersama-sama. Arkanul wudhu indal madhahibi al-arba'ati. Arkanul wudhu bermula beberapa rukunnya wudhu indal madhahibi menurut beberapa madhab al-arba'ati yang 4. Wad dalilu fi suratil Maidati. Bermula dalilnya itu sama di dalam surat Al-Maidah ayat 36. Jadi dalilnya sama tetapi penarikan hukumnya berbeda. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 madhab ini dasarnya sama, yaitu Al-Quranul Karim surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang artinya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka alladzina, idza qumtum, apabila telah berdiri oleh kalian, ila sholati, menuju sholat. Ini menggunakan fi'il madhi, qumtum, apabila telah berdiri. Nah, telah berdiri. Tetapi jangan diartikan setelah berdiri sholat kemudian baru wudhu, bukan. Karena idzanya di situ dzaraf yang masuk dalam fi'il madhi, berarti ini cerita. Apabila telah berdiri oleh kalian menuju sholat, faghsilu, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, pada wajah-wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah oleh kalian pada kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai kepada 2 siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah. Ghusala dengan masaha itu berbeda. Kalau ghusala itu artinya membasuh atau mencuci, membasuh atau mencuci. Kalau masaha artinya mengusap. Lah, mengusap itu artinya tidak harus banyak air, ya basah sedikit diusapkan begitu. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah oleh kalian bi ru'usikum, pada kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan pada kedua kaki kalian. Lah, kedua kaki ini harus dibasuh karena dia adalah atof kepada waghsilu faghsilu wujuhakum, pada wujuhakum, maka harus baca nasab. Wa arjulakum, dan pada kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai kepada kedua mata kaki. Di dalam Al-Quranul Karim ini yang disebutkan hanya 4, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang rukun wudhu menurut madhab 4. Yang pertama, indal hanafiyati, menurut madhab Hanafi, arkanul wudhu'i arba'atun, bermula rukunnya wudhu arba'atun, yaitu 4. Jadi 4 seperti dalam Al-Quran itu persis. Yang pertama ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang kedua ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Kemudian yang ketiga wa mahsur ra'si, dan mengusap kepala. Lah, mengusap kepala ini kalau menurut mazhab Hanafi itu mahsur rubu'i ra'si, 1/4 kepala boleh. Kalau mazhab Syafi'i nanti ba'dur ra'si begitu. Kemudian yang keempat wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jadi persis Al-Quran itu 4, itu rukun wudhu menurut mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua indal malikiyati, menurut mazhab Maliki, arkanul wudhu'i sab'atun, bermula rukun wudhu sab'atun, yaitu 7. Yang pertama an-niyatu, niat.
Jadi niat itu rukun menurut mazhab Maliki. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Membasuh wajah sama, ini dalam Al-Qur'an. Yang ketiga wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Kemudian yang keempat wa mashu jami' ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Jadi kalau menurut mazhab Maliki, mengusap kepala itu harus seluruhnya enggak boleh sebagian, apalagi seperempat. Kemudian yang kelima wa ghuslu rijlaini lil ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam wadalku, dan menggosok-gosok. Jadi menggosok-gosok itu rukun menurut mazhab Maliki. Artinya misalnya nih kita membasuh tangan, kalau menurut mazhab Syafi'i itu kan boleh dicelupkan aja, celup gitu aja tanpa digosok-gosok. Dicelupkan ke dalam ember gitu kan, atau misalnya di keran, asalkan sampai siku tanpa digosok-gosok itu sah. Tapi kalau menurut mazhab Maliki tidak sah, harus digosok-gosok. Kemudian yang ketujuh wal muwalatu, dan muwalah, sambung menyambung, enggak boleh satunya kering baru menguasap anggota wudhu yang berikutnya. Misalnya gini, kita baru membasuh wajah, kemudian ternyata airnya habis mencari-cari air, ternyata ada air sedikit. Itu kalau menurut mazhab Maliki, asalkan wajah tadi itu belum kering, ya maka bolehlah langsung ke tangan. Tapi kalau sudah kering, ya wajib mengulang ke wajah lagi. Gitu. Itu kalau menurut mazhab Maliki. Kemudian berikutnya yang ketiga inda syafi'iyati, yaitu menurut mazhab Syafi'i, arkanul wudu'i sittatun, bermula rukun wudu yaitu 6. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslu yadainil mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini banyak yang hafal ini orang Indonesia. Wa mashu ba'di ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima wa ghuslu rijlaini lil ka'baini, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam wa tartibu, dan tertib harus urut. Maksudnya urut itu sesuai dengan rukun ini. Yang pertama harus niat, membasuh wajah harus urut, tidak boleh membasuh kaki dulu kemudian baru wajah. Tapi kalau menurut mazhab Malik dan mazhab Hanafi, urut itu enggak wajib, enggak rukun. Coba. Jadi seandainya orang berwudu itu membasuh kaki dulu itu boleh, karena tidak harus tertib. Coba perhatikan, tidak harus tertib, tidak harus urut begitu. Kemudian yang berikutnya indal Hanabilati, yaitu menurut mazhab Hambali, arkanul wudu'i sab'atun, bermula rukun wudu sab'atun, yaitu 7. 7 sama dengan mazhab Maliki, tetapi nanti ada rukun yang berbeda, ya. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Ini sama dengan Syafi'i dan Maliki, sama. Wa ghusl wajhi, dan yang kedua membasuh wajah. Ini semuanya sama kalau ini. Yang ketiga wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Itu yang ketiga. Yang keempat wa mashu ra'si, dan mengusap kepala. Yang kelima wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam wal muwalatu, dan muwalah, sambung menyambung. Ini sama dengan mazhab Maliki, ya, muwalah. Yang ketujuh wa tartibu, dan tertib urut. Ini sama dengan mazhab Syafi'i. Jadi rukun yang keenam sama dengan mazhab Maliki, rukun yang ketujuh sama dengan mazhab Syafi'i. Inilah rukun wudhu di dalam 4 madhab. Lah kalau seandainya setiap orang itu harus mencari dalil istinbat hukum sendiri, kembali kepada Al-Quran dan hadis, Quran hadis, lah terus bagaimana dong? Ini 4 madhab aja sudah begini ya. Oleh sebab itulah kita harus menggunakan madhab kita masing-masing ya. Wallahu a'lam.